Baik Bapak Ibu peserta webinar nasional yang kami hormati, langsung saja kita akan memanggil lagi narasumber lainnya akan berbagi success story-nya dengan kita semua pada siang hari ini, yaitu Bupati Banggai yang terhormat Bapak Insinyur Haji Herwiniatif MM. Kita sediakan waktu 10 menit Bapak, namun sebelumnya kita saksikan dulu ada video khusus dari Banggai untuk kita semua. Ya. Ini air terjun yang ada di 20 km dari Kota Luwu, dan ini adalah wajah Kota Luwu ketika pagi dan malam hari. Kota Luwu, laut dan pegunungan, teksturnya, konturnya, alamnya, dan tentu saja masih sangat alamiah dengan pepohonan yang tumbuh. Ini salah satu andalan destinasi pariwisata kami yang masuk di 100 event pariwisata nasional kemarin. Ibu Dia sudah beberapa kali bahkan membuka kegiatan-kegiatan pariwisata di daerah. Bagian daripada tari-tarian penyambutan tamu-tamu yang dipersembahkan terutama dalam era new normal. Kami sudah memulai kegiatan-kegiatan kepariwisataan dengan tentu saja sangat ketat menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah bagian daripada pemandangan alam di daerah kami, dan saya kira ini sekilas saja. Mudah-mudahan yang lain penasaran untuk datang ke Luwu. Dan saya memulai, Mbak Ajeng, terima kasih atas waktunya, dan saya pertama menyapa Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo yang terhormat, juga Pak Asisten 1, Pak Kadis Pariwisata Provinsi, juga Ibu Dia, halo Ibu Dia. Ibu Dia ini sudah tentu saja pernah berkunjung ke kami dan ketemu sekarang dalam kondisi webinar ini. Ibu, semoga ke depan bisa berkunjung lagi bersama dengan tentu Pak Nandang yang terhormat dari Kementerian Lingkungan Hidup, juga Pak Alex. Kalau ketemu nanti Pak, kita bawakan nanti oleh-oleh dari Pulau Dua. Tentu saja Pulau Dua itu satu kawasan wisata yang tentu saja punya daya tarik. Nanti Ibu Dia yang cerita kepada Bapak nanti. Juga rekan Pak Bupati Banyuwangi, tentu saja banyak pelajaran-pelajaran yang berharga yang kita bisa petik dari apa yang ditampilkan. Dan khusus pemerintah Kabupaten Banggai dalam satu periode kepemimpinan kami memasuki tahun ke-5, kami bisa menyampaikan bahwa intervensi-intervensi yang kami lakukan dalam pengembangan kepariwisataan di daerah kami itu tentu saja yang pertama adalah bagaimana kemudian terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, terjadi ada tingkat kesejahteraan masyarakat di destinasi-destinasi pariwisata yang tentu saja kami kelola. Misalnya saja yang kelihatan di beberapa wilayah, kami ada 23 kecamatan, dan dari 23 kecamatan itu secara spesifik kami kembangkan beberapa titik-titik untuk spot pariwisata yang memang dalam pengamatan bukan kami, tetapi mereka-mereka yang datang, baik dari ilmuwan maupun dari wisatawan yang membanding-bandingkan bagaimana misalnya dengan kondisi taman laut misalnya, dan kemudian pegunungan dan kondisi alam. Itu mereka sering bercerita bahwa apa yang menjadi titik-titik pariwisata yang kami kembangkan sejak tahun pertama pemerintahan sampai tahun keempat ini itu mendapat suatu respon yang baik, sehingga mereka kemudian bercerita, mereka kemudian tentu saja menyampaikan secara tentu saja menjadi sesuatu yang baik bagi penyebaran informasi tentang kepariwisataan di daerah kami. Tahun pertama pemerintahan kami bisa menyampaikan, bercerita sedikit bahwa
hampir dikata sektor pariwisata ini tidak menjadi sesuatu yang prioritas. Artinya tingkat kunjungan juga biasa-biasa saja. Orang mau datang atau tidak datang tidak ada urusan. Tetapi ketika kami melihat ada 1-2 titik yang harus kita eksplor, misalnya seperti Pulau Dua, di mana Pulau Dua itu mencerminkan satu kondisi suasana alam yang unik. Pegunungannya mirip pegunungan yang ada di Jepang, yang kalau kita pandang dari atas ke bawah dia seperti ular naga. Dan kemudian kondisi perairan taman bawah lautnya yang luar biasa. 32 titik diving yang juga diakui, karena setiap tahun kami dalam mengadakan festival-festival itu kami juga melakukan lomba-lomba foto, dan kemudian juga tentu saja memberikan insentif lainnya bagi para turisme yang datang. Selain itu juga punya cerita tentang pegunungan yang ada di wilayah Pulau Dua itu, di mana dulu pernah ada tentara Jepang yang mendarat untuk dalam rangka penyusunan strategi mereka untuk memasang atau mendirikan markas. Jadi ini juga menjadi suatu sejarah. Pulau Dua ini setelah kami kemas, ternyata juga kemudian mendapatkan respon dari rata-rata cuma sekitar 1.000-2.000 orang yang datang. Setelah 4 tahun terakhir ini, fakta menunjukkan betapa respon daripada wisatawan yang ada mencapai sekitar 20.000 daripada wisatawan pengunjung yang sebelum pandemi COVID yang terjadi di daerah ataupun di negara kita ini. Dan memang ternyata bahwa pandemi COVID-19 ini memang sangat punya pengaruh, di mana tentu saja secara real kami sampaikan peningkatan kunjungan wisatawan ini memang sangat-sangat drastis kita rasakan. Itu bisa dilihat betapa menurunnya angka kunjungan di daerah titik-titik yang kami kembangkan selama ini karena adanya pandemi COVID. Dan tadi kami kemudian tidak putus asa. Pemerintah terus melakukan hal-hal yang tentu saja menjadikan yang akan berkunjung ke depan itu tentu saja menjadi daya tarik sendiri. Penerapan standar protokoler kesehatan terhadap industri pariwisata daerah kami itu sudah kami susun. Ya tentu saja ini menjadi suatu daya tarik dan tantangan juga bagi tentu saja mereka yang akan berkunjung di daerah kita. Saya kira hal-hal yang juga kami sampaikan dalam momentum ini adalah apa yang kita lakukan, strategi-strategi yang kita lakukan dalam kaitan dengan pengembangan pariwisata. Pertama, bahwa kami membangun sektor pariwisata itu tentu saja berbasis dengan kekuatan kawasan yang ada. Kabupaten Bangkai 23 kecamatan, dan kemudian karena 23 kecamatan itu terbentang dari utara sampai selatan, sehingga di titik-titik di daerah utara ini yang memang potensi alamnya dalam hal sumber daya alam, perkebunan, pertanian, dan misalnya seperti gas alam dan minyak itu sama sekali tidak ada. Di selatan adanya, kemudian di utara jangan sampai ketinggalan, maka sektor pariwisata ini yang paling cocok. Sehingga dan memang ternyata bahwa di bagian utara daripada kabupaten kami itu memang ada destinasi yang sangat menarik, yaitu Pulau Dua, kemudian air terjun, Lenye dan sebagainya, yang kemudian mendapat respon yang baik daripada pengunjung yang datang selama ini. Berbasis kawasan yang pertama, dan itu juga kemudian mendongkrak pendapatan masyarakat di sekitar itu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian inovasi desa kita lakukan. Desa-desa kemudian semangat untuk melakukan tentu saja sentuhan-sentuhan bagi titik-titik di desa itu yang punya potensi, yang punya daya tarik, dan mereka semua rata-rata semangat dengan tentu saja dana desa dan alokasi dana desa yang tentu saja semakin tahun semakin meningkat diberikan kepada mereka. Ada beberapa desa yang kemudian bangkit karena dengan potensi pariwisatanya itu bisa ditawarkan kepada daerah lain, minimal di daerah provinsi Sulawesi Tengah, bahkan di luar Sulawesi Tengah. Kemudian juga kita dalam rangka pelatihan sumber daya manusia ini juga sangat penting kita lakukan, dan kaitan dengan bagaimana kondisi pandemi COVID sekarang ini memang
sektor ini menjadi sesuatu yang terus kami perhatikan, terus akan kami tentu saja tentukan, sehingga juga menjadi daya tarik bagi yang mau datang. Jadi kalau seperti saudara kita di Banyuwangi menerapkan sertifikat, tentu saja itu menjadi sesuatu yang sangat baik tentunya. Dan ini mungkin dengan webinar ini kita juga bisa menyaring juga informasi-informasi baik yang tentu saja terus akan kita kembangkan, sehingga dalam rangka beradaptasi dengan new normal ini, kenormalan yang baru, tentu saja Kabupaten Banggai tidak ketinggalan. Banggai ini kalau dari Jakarta tentu memerlukan dulu ada pesawat langsung 3,5 jam. Jadi memang perlu ada penanganan khusus, kalau tidak orang tidak mau datang karena saking jauhnya, mungkin saking lamanya dalam proses transportasi udara. Kami juga mengatakan atau menyampaikan adanya tentu saja analisis yang kita lakukan dalam 4 tahun ini, sehingga beberapa tentu saja kegiatan kita yang di sektor pariwisata yang kemudian mendapatkan respon karena kita melakukan analisis strategi sport itu. Dan tentu saja kami juga sangat berpihak dengan kepentingan ataupun kearifan lokal. Kearifan lokal ini yang kemudian kita angkat, dan ini yang menjadi daya tarik karena misalnya tentang adanya tenunan Nambo. Sebelum kami menjadi pimpinan daerah, tenunan ini tidak dihargai, bahkan orang malu memakai. Tapi ketika kami mulai memamerkan, bahkan membawa ke luar negeri, maka tentu saja rakyat kami, bahkan teman-teman kami di Sulawesi Tengah pun alhamdulillah bisa memberikan atau mendapatkan motivasi dari apa yang kami lakukan. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan kebahagiaan saya kepada tentu saja Kementerian Pariwisata, bahwa salah satu dari 110 geopark yang sudah ditentukan ada di dalamnya ada Anjakan Batui. Nah, ini Anjakan Batui ini adalah satu bentangan lempeng alam yang luar biasa menariknya, dan saat ini kita lagi mengancar-ancar untuk memulai dengan penelitian, di mana hampir bentangannya 100 kilo, dan ada bentangan alam yang unik, di mana sungai dan tentu saja potensi faunanya juga luar biasa. Di dalamnya ada, kami juga punya anoa, kami juga punya malio, kami bahkan ada ikan yang hasil setelah diteliti oleh salah satu peneliti dari Perancis, yaitu dan diberi nama dengan nama unik, nama lokal kami. Menjadi daya tarik karena insya Allah kami juga berharap bisa mengikuti jejak dari teman-teman kami, pemerintah daerah yang telah masuk di UGG, di PB UNESCO. Kalau 7, kemudian ya kami juga ingin supaya Kabupaten Banggai tidak jauh-jauh ketinggalan, bisa minimal dapat 10 atau 20 tahapan ke depan sudah bisa juga kami memasukkan Anjakan Batu ini dalam UGG di UNESCO di tahun depan. Dalam hal strategi pengelolaan pariwisata dan festival yang ada, tentu saja seperti yang kita sampaikan sekarang ini, dan juga dalam hal koordinasi selanjutnya. Koordinasi kami juga tumbuh kembangkan bagaimana. Ya, sebentar, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi, Mbak. Jadi apa yang kita lakukan koordinasi terhadap pemanfaatan pembinaan BUMN, BUMD di daerah kami, perusahaan-perusahaan lokal, dan kemudian kami membuat Banggai Tourism Board misalnya, anak-anak kita anak-anak muda milenial GP misalnya, terus kita dorong. Dan ada inovasi yang dibuat, yaitu inovasi ruang eksplorasi seni atau relasi, yang kemudian mendapatkan satu penghargaan dalam inovasi government award di Kemendagri. Ini hal-hal yang kemudian mendorong pariwisata daerah kami semakin baik dan berkembang, ya, walaupun sekarang ini pandemi COVID kemudian harus kita menyesuaikan. Kita kemudian harus punya tentu saja strategi yang akan kita tentu saja kembangkan, sehingga tentu tidak terlalu terpuruk juga pariwisata kita. Dan tentu saja momentum di webinar nasional ini menjadi suatu pelajaran yang baik
Kami tadi mendapatkan tentu saja gambaran dari Bapak Nandang dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Pak Alex dari Kementerian Pariwisata, tentu saja sesuatu yang sangat baik. Ini insya Allah kita akan semakin berbangga juga dengan saudara kita dari Banyuwangi yang tentu saja selalu menjadi contoh. Bagian daripada harapan kami supaya memang pariwisata ini menjadi ujung tombak dalam rangka pensejahteraan atau mensejahterakan masyarakat kami. Saya kira itu Mbak Jen, terima kasih dan salam hormat kepada semua para peserta, dan ya tentu saja kita berharap Bapak Ibu bisa berkunjung ke Lubuk Kabupaten Banggai untuk lebih mengeksplor apa yang saya paparkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.